Cek. Belum ada ini ada.
Ibadah minggu pagi di minggu yang keempat. Di hari ini kita akan menaikkan salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur bagi Tuhan atas perjumpaan yang tercipta saat ini. Kita bersyukur atas anugerahnya memberi kesempatan bagi kita menjalani kehidupan ini. Untuk itu, jemaat sekalian diundang berdiri. Kita bersama-sama menyanyi KPR nomor 548. Inilah yang kurenungkan. Dalam edaran yang berganti kepada siapa menyatakan syukur dan kemuliaan Hanya kepada Allah Bapa di sorga. dalam situasi dan kondisi yang berubah dari waktu ke waktu. Siapakah sumber damai sejahtera? Dialah Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia. Dalam zaman yang bertantangan dan kesulitan, siapakah penghibur dan memberi kekuatan? Hanya Roh Kudus, sahabat setia kita. Kita tak bisa ibadah yang keempat ini dengan nama Allah Bapa, Anaknya Yesus dan Roh pribadi habis-habisan. Amin. Jemaat bersama-sama menyanyi KPR 307, tak terbilang limpah rahmat-Mu padaku. Tetaplah
Sungguh selamat warga selamat segala yang ada padamu. Amin ya amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang akan menuntun ibadah di yang keempat ini, Hosea pasal 6 ayatnya 4b bersabda, kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi. Jemaat Tuhan silakan. Sebelum kita merenung firman Tuhan, marilah kita hayat baru dalam Titus pasal 2 ayat 1 hingga 10. Tetapi engkau lakukanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Pada kenyataannya, kita acap kali berjalan tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan. Sebaliknya, kita lebih suka melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, mari kita datang dalam ketulusan hati, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ialah yang senantiasa merahmati kami dengan berkat-Nya. Kini kami ada berdiri di hadapan-Mu. Dalam kesungguhan dan ketulusan hati kami, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu kesalahan dan perbuatan-perbuatan yang selalu kami lakukan, baik itu melalui perkataan, baik itu melalui tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kini Bapa, kami mohon kepadamu, ampuni segala kesalahan kami, ampuni dosa kami Tuhan. Kasihanilah kami, karena tanpa pengampunan-Mu kami tidak tahu dan tidak bisa lanjutkan perjalanan hidup kami. Karena itu ya Allah, ya Tuhan, Allah yang maha pengasih, yang maha murah, yang tetap mencintai dan mengasihi kami. Kami mohon, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami. Amin. Jemaat bersama-sama menyanyi lagu Ampunilah Dosaku. Tuhan
Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah dalam kesungguhan hati, maka dengarkanlah berita anugerah dan janji setia Tuhan yang terambil dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat ke-20. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jemaat bersama-sama menyanyi KPR nomor 138, lain dulu, lain sekarang. Kita syukuri dan kita nikmati perjalanan kehidupan yang masih Tuhan kenankan pada kita, sekalipun tidak sedikit berhadapan dengan gumul. Dan kita syukuri kita ada di jejak kaki 24 Januari, tahun baru, tahun karunia Tuhan. Dan di tengah tantangan ini, kita jangan pernah menyepelekan namanya kebenaran firman Tuhan. Karena kadang orang datang gereja, dorang hanya suka dilihat orang. Dorang rajin masuk gereja, bawa Alkitab dengan busana, dengan segala model yang ada. Tapi kadang serta orang pulang dari gereja, tidak menampakkan sikap yang sesungguhnya. Karena itu sebagai orang berdosa, mari kita minta pertolongan Tuhan, dan kita akan memahami dengan baik apa maksud Nabi Hosea ketika kita jalani perjalanan hidup di kekinian zaman ini. Mari berdoa. Yalah penguasa langit dan bumi, Ia menjaga dan mencintai umat ciptaannya. Kini kami berseru dan memohon, berilah kami kesempatan dan berikanlah kami hikmat ketika kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi bekal dan petunjuk untuk kami melangkah jalani perjalanan di Kembara Juang tahun karuniamu, tahun 2021. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, kami siap untuk mendengarnya. Amin.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Hosea pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya ke-11 menjadi pembacaan firman Tuhan bersama di saat ini. Hosea pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 kita akan membaca ini secara berbalas-balasan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Kota jahat penuh dengan seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Percayalah kepada berita Injil ini dan hiduplah dalam ketaatan pada firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Hosea yang artinya Tuhan adalah keselamatan. Hosea bernubuat di kerajaan Israel Utara pada abad ke-8 sebelum Masehi. Hosea bernubuat sejaman dengan Nabi Amos dan juga Yesaya. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam perjanjian lama ada dikenal beberapa persembahan. Korban bakaran, korban sajian, korban sembelihan, korban penghapus dosa. Nah, umat Israel mereka melakukan atau melaksanakan persembahan-persembahan tersebut, tetapi sungguh sangat disayangkan perjalanan hidup perbuatan umat Israel tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan ketika mereka ada di tempat peribadatan. Artinya umat Israel di sana ada kemunafikan yang terjadi. Mereka tidak menampakkan hal yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah, seperti dalam bacaan pasal 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Allah tidak menerima korban persembahan. Mengapa? Ada 2 hal yang melatar belakangi mengapa Allah tidak menerima korban persembahan dari umat Israel. Pada ayat 4, kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Kasih orang Israel berarti cuma habis di bibir, cuma habis di mulut. Yang digambarkan seperti embun di pagi hari. No, orang lihat aja embun. Dia kan mudah hilang.
Begitu yang digambarkan umat Israel, kasih setia mereka mudah hilang. Yang pertama, di persembahan korban, setelah selesai nyanak nampak dorang pe kehidupan yang sesungguhnya. Kasih setia orang Israel mudah hilang hanya sekejap saja, hanya punya alasan. Itu yang dilakukan oleh umat Israel. Memang dorang datang bawa persembahan, mereka datang dengan membawa apa yang mereka punya, tetapi setelah itu mereka tidak menampakkan perbuatan yang Allah inginkan. Itu yang pertama. Dan kedua, orang Israel melakukan pengkhianatan kepada Tuhan dengan mereka melakukan penyembahan berhala. Dorangnya tidak percaya Tuhan sepenuhnya, tetapi mereka mendua hati, mereka berkhianat kepada Tuhan dengan melakukan penyembahan berhala. Karena itu Nabi Hosea tampil menyampaikan nubuatannya agar umat Israel benar-benar hidup dalam kasih yang sesungguhnya dan hidup mengenal Allah dengan benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pesan firman Tuhan pada kita di kekinian zaman ini, mari kita nyatakan kasih itu dengan benar, tidak hanya melalui perkataan. Memang mudah sekali orang mengatakan bahwa aku mengasihi dia, torang ada kepedulian, torang ada ini, tapi hanya sebatas perkataan. Memang kalau cuma mau bicara gampang, tapi untuk melakukannya, untuk mempraktekannya, terkadang itu sangat sulit. Torang percuma, torang bawa segumpal persembahan dan lain sebagainya, tetapi ketika itu hanya mau dilihat orang, torang datang masuk gereja supaya orang lihat orang adalah orang yang rajin bergereja, orang yang rajin bersekutu dan lain sebagainya. Tapi di luar sana torang perbuatan tidak sesuai. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, kalau cuma dilihat orang tanpa perbuatan itu sama dengan nol besar DP hasil. Karena ada orang-orang begitu. Banyak orang munafik dalam gereja, yang cuma di luar, dalam gereja pun ada. Torang bilang torang kasihan, ih dapat sayang kang. Itu orang sana, mar cuma habis dirasa kasihan, yang ada depik terus. Bukan hal yang bukan cuma soal materi, tapi perhatian, tapi kasih sayang, senyuman itu merupakan hal yang sangat penting. Karena itu Tuhan inginkan nyatakan kasih yang sesungguhnya tidak hanya dalam perkataan, tapi juga dalam perbuatan. Karena sekarang ini mau cari orang betul itu susah. Mau cari orang tulus pun susah sekali. Tapi kalau orang benar pasti dia baik, tetapi orang baik belum tentu dia benar. Karena itu pilih hidup jadi orang benar supaya memang tahu-tahu itu tulus. Yang kedua, Bu Bapak saudara-saudara, di tengah tantangan zaman ini, kita masih bergumul di tengah pandemi COVID-19. Mungkin orang di Kampung Miulu ini nyada semua terdampak corona. Tapi di berbagai tempat orang-orang kehilangan orang yang mereka cintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan segala sesuatu karena pandemi. Tapi bukan hanya itu. Ketika kita melihat keadaan alam, peristiwa yang mengerikan, gempa bumi dan lain sebagainya, banjir di mana-mana yang menghempas semua yang kita punya, yang kita miliki, di sana ada rasa kehilangan. Di awal tahun 2021 Tuhan tunjukkan hal itu kepada kita. Mungkin kita akan bertanya, benarkah ada Tuhan? Benarkah Tuhan mengasihi kita? Nah, di tengah keadaan ini kepada siapa kita bersandar? Karena ternyata kekayaan, jabatan dan semua yang kita miliki, yang kita punya tidak bisa kita andalkan untuk kita menghadapi
pandemi, menghadapi segala bencana alam dan lain sebagainya. Selain kita hanya mampu berkancang doa pada Sang Pemilik hidup, yang Tuhan mau dari kita adalah hidup dalam pertobatan. Sekali lagi, hidup dalam pertobatan, dekat dengan Tuhan. Bertobat sungguh-sungguhnya tidak cuma hanya di dalam gereja. Bertobat sungguh-sungguh datang kepada Tuhan nyanda karena orang butuh Tuhan. Karena orang manusia punya sikap yang tidak bagus. Saat orang susah, saat orang sukar, saat orang sakit, saat orang tidak punya apa-apa, rasa-rasa Tuhan kaki orang semua pegang. Mar jangan kau semua so dinikmati, punya kekayaan, sehat, kuat, enter mau injang gereja susah. Karena manusia punya kebiasaan hanya ingin menuntut, serta Tuhan so kasih orang punya, orang lupa. Dari hari Senin sampai hari Sabtu orang bekerja, hari Minggu orang meluangkan waktu untuk beribadah. Orang-orang di Tanah Sangihe bersyukur karena sampai saat ini masih boleh masuk gereja. Tapi kalau orang yang mendiami Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, hampir 2 minggu ini tidak ada kegiatan ibadah karena gereja ditutup akibat pandemi COVID-19. Karena itu kami masih tertahan di tempat ini karena dalam keadaan seperti itu. Karena itu orang, selagi Tuhan masih izinkan orang kaki untuk melangkah beribadah baik di gereja, di KWP, lakukanlah itu dengan baik. Karena akan ada waktu dan saatnya Tuhan tidak akan pernah izinkan orang untuk berjumpa dengan banyak orang. Karena masih Tuhan berikan kepada orang ini dengan baik. Jangan hanya tuntut Tuhan pejanji berkat untuk orang. Kalau orang jawaban doa belum terkabul, kalau orang punya masalah belum ada jalan keluar, jangan pernah tanya kapan Tuhan mau kasih DP jawaban doa. Tapi mari orang koreksi orang diri apa betul orang lakukan perjalanan kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Jika kita mampu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, maka dipastikan janji-janji berkat itu menyertai kehidupan kita. Seorang petani tidak akan menuai jika dia tidak menabur. Karena itu, taburlah yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Tuhan memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Pelayanan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memberkati segala usaha, kerja, dan pelayanan kita. Atas dasar ini, marilah kita memberi persembahan dengan ikhlas dan sukacita. Jangan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Tuhan pasti memberkati setiap orang yang memberi dengan rela hati. Sambil memberi persembahan, jemaat bersama menyanyi lagu Bernyanyilah Bagi Tuhan Buah. Bersama
Kita akan berdoa persembahan dan doa syafaat, dan doa ini diserahkan kepada Kadin. Dalam ketenangan mari kita menghadap Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Ketenangan jiwa kami untuk jalani perjalanan hidup yang adalah anugerah dari Tuhan hanya bersamamu. Kami sungguh percaya bahwa Engkau dekat dengan kami. Namun karena kegagalan dan perbuatan kami, terkadang kami merasa Tuhan jauh dari hidup kami. Karena itu ya Allah, ya Tuhan, di kesempatan ini di minggu yang keempat di bulan Januari, kami tetap syukuri segala karunia dan berkat yang Engkau sediakan pada kami. Berjumpa lagi dengan umat Tuhan yang ada di Jemaat Gemis Oikumene Miulu. Kami pun bersyukur boleh diperdengarkan lagi kebenaran firman. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi bekal untuk kami lanjutkan perjalanan hidup yang tidak pernah sepi dari tantangan dan persoalan. Berdoa kami untuk umat Tuhan yang ada di Jemaat Gemis Oikumene Miulu, dari anak-anak kecil sampai orang tua lanjut usia, baik yang hadir di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah dan di mana saja mereka berada. Kiranya mereka dalam lindungan dan penyertaan bahkan pertolongan Tuhan. Kerja dan usaha yang ditekuni oleh anak-anak Tuhan kiranya diberkati Tuhan. Pergumulan demi pergumulan yang teralami hanya bersamamu Allah, kami tenang dan kuat untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Karena itu ajarlah kami Tuhan untuk mendekat terus kepada Tuhan. Ajarlah kepada kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, agar pemulihan terjadi atas kami. Berkenanlah Allah Engkau memulihkan terus kehidupan kami menjadi yang lebih baik. Di tengah situasi tantangan yang menghadang umat Tuhan yang ada di seantero dunia ini, kami mohon Tuhan, Engkau kiranya menjaga kami, Engkau menolong kami. Yang kehilangan Tuhan hiburkan, yang kini sedang bergumul karena pekerjaan, Tuhan sediakan yang terbaik, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa kami Bapa bagi warga Jemaat Gemis Oikumene Miulu yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang telah berlalu sampai dengan tanggal 24 Januari ini. Kiranya mereka dalam pemberkatan dan pertolongan Tuhan. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Berdoa kami untuk pemimpin gereja Tuhan, terlebih khusus yang ada di Jemaat Gemis Oikumene Miulu, Pendeta Ibu N. Katian Dago Tumangken. Kiranya Engkau merahmati hambamu dengan hikmat, kekuatan dan sehat ketika dia melakukan tanggung jawab kepemimpinannya di jemaat ini. Kiranya kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan, kesehatan Tuhan akan sediakan bagi Ibu Pendeta dalam menjalani pengabdian di tempat ini. Engkau tahu suka duka yang dia hadapi bersama keluarganya. Karena itu izinkan hambamu terus Tuhan untuk tetap lakukan tanggung jawab pelayanan dalam pendampingan suami anak-anak, tetap dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Diyakini Tuhan, hambamu akan menjadi berkat bagi umat Tuhan di tempat ini dan di mana saja dia berada bersama dengan Bapak Pendeta dan anak-anak yang mereka cintai. Berkati terus Tuhan perjalanan kehidupan keluarga Katian Dago Tumangken. Berdoa kami untuk Bapak Ibu Majelis Jemaat Gemis Oikumene Miulu, diberkati dalam tanggung jawab pelayanan yang ada, bekerja bersama-sama dalam menunaikan panggilan kehambaan. Tidak lama lagi kami akan mengakhiri periode 2016-2021. Biarlah kiranya semua program pelayanan yang akan dijalani di sepanjang tahun ini, hamba-hambamu yang dapat melakukannya dengan baik. Bersama Bapak Ibu Kostor yang ada di jemaat ini pun dalam pemberkatan dan juga pertolongan Tuhan. Kami terus berdoa untuk pelaksanaan rapat koordinasi Resor Tabukan Tengah. Kiranya diberkati oleh Tuhan semua kesiapan yang ada, Badan Pekerja Majelis Resor Gemis Tabukan Tengah, seluruh ketua-ketua jemaat, dan semua yang akan turut ambil bagian dalam pelaksanaan
rapat koordinasi ini kiranya dalam pemberkatan dan pertolongan Tuhan. Sinode Gemis pun dalam lindungan kuasa kasih sayang Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kelompok wilayah pelayanan 3 yang menjadi asistensi pelayanan di minggu yang keempat ini diberkati oleh Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini dalam pemberkatan dan perlindungan Tuhan bersama keluarga mereka masing-masing. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan usaha pekerjaan kami Tuhan pun kuduskan, Tuhan berkati. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dengan segala keadaan yang kami punya dan kami miliki. Tuhan, kami akan lanjutkan siara perjalanan hidup kami. Kami tidak pernah tahu sedetik pun apa yang akan terjadi dan menimpa kami. Hanya kepadamu Allah yang berkuasa kami bersandar, kami memohon. Tolong kami, tuntun kembara juang kami. Tidak ada yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan selain hidup kami, tubuh kami, roh kami, perbuatan kami. Kiranya benar-benar memuliakan nama Tuhan. Tidak mudah untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di atas kami, karena kami orang berdosa. Karena itu kami mohon pengurapan-Mu, karya Roh Kudus-Mu, kiranya memberkati perjuangan hidup kami di tahun 2021 ini. Bangsa dan negara kami pun dalam bimbingan pertolongan Tuhan, terlebih khusus pemerintah yang ada di Kabupaten Sangihe, bahkan lebih khusus lagi pemerintah yang ada di Kampung Miulu ini. Kiranya mereka dalam pemberkatan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Allah. Ampuni setiap salah dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ini doa kami. Ini ucap syukur gumul kami yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bersama-sama menyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Warta jemaat dan kesempatan ini diberikan kepada BPMJ. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan warta jemaat Gemis Ekumene Miulu Minggu 24 Januari 2021. Yang pertama, ibadah kelompok wilayah pelayanan KWP 1 tidak ada. Untuk KWP 2 hari Rabu pada keluarga Sumaryangin Damar. KWP 3 hari ini pada keluarga Katian Dago Tumangken dan dilaksanakan pada pukul 15.00 atau jam 3 sore. KWP 4 hari ini pada keluarga Gamunsina Wangkanusa. Ibadah pelayanan kategorial PLK anak hari Jumat pada anak Mita dan Moses Kakampu. PLK remaja dan pemuda hari Sabtu pada anak Indah dan Agung Matota. PLK laki-laki KWP 3 dan 4 hari ini pada Bapak T. Katiandago Esteol MPDK dan dilaksanakan jam 3 sore. PLK perempuan KWP 1 hari Jumat bertempat pada Ibu Ahusta Yakob Agama. KWP 2 hari ini pada Ibu Sarlota Dalekes. KWP 3 hari Rabu pada Ibu Rutli Hamisah Harinda.
Untuk KWP 4 dilaksanakan hari ini pada keluarga Gamunsina Wangkanusa atau pada Ibu Novilia Wangkanusa. Pelayanan ibadah hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, Kadim Pendeta Teddy Katiandago Esteol MPDK, Majelis Asistensi KWP 4, Sumber Lagu Kidung Jemaat, Kiboris Bapak Orange Muswangka. Pengumuman pelayanan ibadah serta kegiatan gereja lainnya. Yang pertama, Posyandu Lansia dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 untuk pelayanan dilakukan oleh KWP 1. Selanjutnya kerja bakti umum dilaksanakan pada besok Senin 24 Januari 2021 dan kerja bakti ini dimulai dari pagi sampai selesai, sampai sore, pokoknya sampai selesai. Dan jenis pekerjaan kita akan membenahi lingkungan gereja mulai dari depan sampai belakang, dan kita melihat kekurangan yang ada dan kita lakukan pekerjaan ini besok mulai pagi sampai dengan selesai. Kerja bakti ini dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan rapat koordinasi resort Tabukan Tengah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Januari. Untuk itu diharapkan kepada semua anggota jemaat yang berkesempatan untuk dapat mengambil bagian pada kerja bakti dimaksud untuk pelaksanaannya besok hari. Yang terakhir, Badan Pekerja Majelis Jemaat Oekumene Miulu menyampaikan terima kasih kepada yang pertama Pendeta J. Derek STH yang telah menjadi kadim kita di saat ini. Tuhan kiranya memberkati hambanya dalam tugas dan pelayanan. Kepada KWP 3 yang melaksanakan tugas sebagai majelis asistensi, sampaikan terima kasih kepada Kiboris, operator LCD, singer, kepada kostor bersama keluarga, kepada saudara-saudari, bapak, ibu, anggota jemaat yang mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di saat ini, maupun kepada jemaat tamu yang boleh bersama-sama dengan Gemis Jemaat Oekumene Miulu, disampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Sekalian ibu bapak saudara-saudara diundang berdiri. Tuhan menghendaki kita untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita ucapkan, kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu jangan menunggu orang yang mengasihi kita, tetapi segala sesuatu itu dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita mengasihi agar orang lain juga mengasihi kita, dan jalani kehidupan ini benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dewasa ini dengan segala keadaan yang ada, hanya satu yang Tuhan minta dari kita adalah pertobatan yang sungguh-sungguh dan hidup dalam kasih yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Kita angkat pujian KPR 494 persembahan. Berkenan kepadamu
saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perhatikanlah nasihat Rasuli yang terambil dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Atas dasar salam Rasul ini, sampaikanlah salam kasih kepada setiap orang yang kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah janji penyertaan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa di dalam Juru Selamat Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan sepanjang masa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dulu. Saat teduh selesai, diucapkan selamat merayakan hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Shalom. Ya, sebit. Gini. Boleh. Pindah. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau